Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Himatul Karomah dari kelas PAI 6B akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya mengenai mazhab Hanafi. Dalam konsep Imam Abu Hanifah di sini, saya akan membahas tentang 5 tema. Yang pertama tentang penerapan prinsip qiyas dalam menetapkan hukum pada kasus-kasus baru. Kemudian yang kedua adalah definisi dari hukum-hukum yang digunakan dalam mazhab Hanafi. Kemudian yang ketiga adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid dalam mazhab Hanafi. Yang keempat adalah metode tarjih yang digunakan dalam mazhab Hanafi. Dan yang terakhir adalah maqasidus syariah dalam mazhab Hanafi. Nah, sebelum kita masuki ke pembahasan, inilah peta imajinasi saya. Baik, pembahasan yang pertama yakni adalah penerapan prinsip qiyas atau analogi dalam menetapkan hukum pada kasus-kasus baru. Mazhab Hanafi banyak menggunakan qiyas atau analogi dalam menetapkan hukum dan menggunakan prinsip qiyas untuk memperluas prinsip-prinsip hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis kepada situasi yang tidak diatur secara langsung oleh sumber-sumber primer seperti Al-Quran, hadis, dan ijma. Yang terakhir adalah qiyas, dan ini yang akan dibahas pada pembahasan kali ini. Nah, dalam mazhab Hanafi, qiyas memiliki cara kerja tersendiri. Yang pertama adalah mengidentifikasi ilat, artinya mencari alasan hukum atau ilat yang menjadi dasar penetapan hukum dalam nas, Al-Quran, atau hadis. Yang kedua adalah membandingkan kasus, yakni membandingkan kasus yang baru dengan kasus yang sudah ada hukumnya dalam nas Al-Quran atau hadis. Kemudian yang ketiga adalah kesamaan ilat. Jika ditemukan kesamaan ilat, maka hukum kasus yang sudah ada dapat diterapkan pada kasus baru. Kemudian yang terakhir adalah penerapan hukum, yakni menetapkan hukum yang sama untuk kasus baru berdasarkan kesamaan ilat tersebut. Nah, contoh penerapannya adalah jika riba dalam jual beli emas diharamkan karena ilat sebagai alat tukar, maka mata uang modern juga diharamkan untuk diribakan dengan ilat yang sama. Seperti itu. Pembahasan yang kedua yakni definisi dan hukum-hukum yang diambil dalam mazhab Hanafi. Hierarki sumber hukum mazhab Hanafi di sini ada 6. Yang pertama Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan paling tertinggi. Kemudian yang kedua adalah hadis atau sunnah, penjelasan dan penafsiran dari Al-Quran. Yang tentunya itu semua qaulun wa fi'lun wa taqrirun bin nabi. Kemudian yang ketiga adalah ijma, kesepakatan ulama atau konsensus. Kemudian yang keempat ini adalah qiyas yang sudah saya jelaskan tadi, yakni analogi berdasarkan kesamaan ilat. Yang kelima adalah istihsan, artinya istihsan itu menganggap sesuatu itu baik atau preferensi hukum yang lebih masuk akal. Kemudian yang terakhir adalah uraf, yakni adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Hukum mazhab Hanafi memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama adalah dikenal dengan pendekatannya yang rasional dan pragmatis. Kemudian yang kedua adalah memberikan ruang untuk fleksibilitas dalam penerapan hukum. Yang ketiga adalah mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir adalah mengutamakan kemudahan dan menghindari kesulitan yang berlebihan. Untuk selanjutnya, ini pembahasan tentang syarat-syarat mujtahid dan proses ijtihad menurut mazhab Hanafi. Di sini ada syarat, kemudian ada prosesnya. Jadi, mari kita simak selanjutnya. Nah, di sini syarat-syarat untuk menjadi mujtahid menurut mazhab Hanafi ada 7. Yang pertama, mujtahid harus menguasai bahasa Arab. Yakni maksudnya adalah mampu memahami Al-Quran dan hadis dalam bahasa aslinya. Kemudian yang kedua adalah penguasaan Al-Quran. Yang ketiga penguasaan hadis. Yang keempat penguasaan ilmu usul fiqh. Yang kelima penguasaan ijma. Yang keenam kemampuan analisis. Dan yang terakhir tentunya memiliki akhlak yang mulia.
Selanjutnya yakni tentang proses ijtihad. Yang pertama, penelusuran nas, artinya mencari dalil dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua adalah analisis konteks, memahami asbabun nuzul dan asbabul wurud. Yang ketiga adalah penerapan kias. Yang keempat, pertimbangan istihsan, memiliki pendapat yang lebih baik dan sesuai dengan konteks yang dibahas. Kemudian yang kelima adalah mengevaluasi uraf, artinya mempertimbangkan adat kebiasaan dengan hukum yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah penetapan hukum, yakni menetapkan hukum berdasarkan metodologis yang sistematis. Memasuki pembahasan yang keempat, yakni tentang metode tarjih dalam mazhab Hanafi. Apa itu tarjih? Tarjih yakni metode untuk menentukan dalil yang lebih kuat ketika terjadi pertentangan antar dalil. Tarjih di sini mempunyai prinsip. Yang pertama, kualitas sanad, yang kedua, kualitas matan, yang ketiga, relevansi konteks, yang keempat, dukungan dengan dalil-dalil yang lain, dan yang terakhir adalah kesesuaian dengan maqasidus syariah. Dan tarjih di sini memiliki langkah-langkah tersendiri, yakni yang pertama adalah mengidentifikasi pertentangan, kemudian yang kedua adalah mengupayakan kompromi, yang ketiga mengevaluasi kekuatan, dan yang terakhir adalah penetapan dalil rojih, yakni memilih dalil yang lebih kuat dan mengesampingkan dalil yang lemah atau dalil marjuh. Pembahasan yang terakhir yakni pemahaman maqasidus syariah dalam mazhab Hanafi. Apa itu maqasidus syariah? Yakni adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang ingin dicapai dalam penetapan hukum. Maqasidus syariah di sini ada 5. Yang pertama adalah hifdzuddin, artinya menjaga kemurnian akidah dan ibadah. Yang kedua, hifdzun nafs, artinya melindungi hak hidup dan keselamatan. Yang ketiga adalah hifdzul aql, artinya menjaga kesehatan mental dan pendidikan. Yang keempat adalah hifdzun nasl, artinya melindungi institusi, keluarga, dan generasi. Dan yang terakhir adalah hifdzul mal, yakni menjaga hak kepemilikan dan ekonomi. Penerapan maqasidus syariah dalam mazhab Hanafi ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah yang pertama dalam penggunaan istihsan. Ulama tidak berpandukan semata-mata kepada perasaan dan kehendaknya saja, tapi harus mengambil maqasidus syariah dalam perkara tersebut. Kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam menetapkan hukum. Kemudian yang ketiga adalah mengutamakan kemudahan dan menghindari kesulitan yang begitu berlebihan. Kemudian yang keempat adalah menyesuaikan penerapan hukum dengan konteks zaman dan tempat. Yang terakhir adalah memastikan hukum yang ditetapkan mendukung tercapainya tujuan syariat. Contoh implementasi praktisnya adalah dalam masalah muamalah atau transaksi, yakni mengutamakan keadilan dan menghindari eksploitasi. Kemudian dalam masalah ibadah memberikan rukhsah atau keringanan untuk situasi darurat. Kemudian yang ketiga adalah dalam masalah jinayah atau pidana, yakni kita harus mempertimbangkan aspek pencegahan dan perbaikan. Dan yang terakhir adalah dalam masalah ahwal syakhsiyah atau hukum keluarga, yakni harus menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga. Mazhab Hanafi dengan pendekatan metodologis yang komprehensif ini mampu memberikan solusi hukum yang fleksibel namun tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang fundamental. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Manakala ada kesalahan ucapan atau perbuatan atau penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.